Dalam film Spider-Man Across the Spider-Verse yang menghadirkan multiverse yang sangat spektakuler, setiap Spider-Man yang pernah dibuat akhirnya dimasukkan juga. Hal ini sebenarnya sudah diketahui lewat trailer dan materi promosi yang disiapkan oleh Sony Pictures untuk film yang satu ini, di mana salah satunya juga memberikan referensi yang mengacu kepada Marvel Cinematic Universe. Namun seperti yang sudah terungkap melalui keseluruhan filmnya, villain dari Spider-Man pun juga dimasukkan ke dalam installment kedua Spider-Man Sony animasi ini. Dan akhirnya inilah yang membuat kita bisa melihat sebuah penampilan cameo terbesar di Spider-Man Across the Spider-Verse dan kemungkinan besar akan memiliki keterkaitan penting dengan Marvel Cinematic Universe. So, Varian, let's talk about it. Seperti biasa, buat kalian yang belum sempat menyaksikan Spider-Man Across the Spider-Verse yang sekarang lagi tayang di bioskop, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian. Kalian bisa buka video ini kapanpun kalian mau, dan saya sarankan mendingan kalian nonton dulu aja filmnya agar bisa relate dengan pembahasan kita kali ini. Yang jelas kalian sudah diperingatkan kalau ini adalah spoiler content. Untuk kalian yang sudah menonton film ini tentu sudah tahu kalau Miguel O'Hara yang merupakan Spider-Man dari masa depan atau Spider-Man 2099 sudah mengumpulkan berbagai macam Spider People untuk membentuk sebuah koalisi yang kita sebut sebagai Spider Society yang sudah kita bahas di video sebelumnya untuk menjaga eksistensi multiverse atau Spider-Verse. Salah satu tugas besar mereka adalah untuk menangkap para supervillain yang terdampar atau mungkin kesasar atau apapun namanya dan mengirim mereka kembali ke universe asal mereka, sehingga memberikan kita serangkaian penampilan cameo yang menarik perhatian dari berbagai macam supervillain yang pernah dihadapi oleh Spider-Man. Dan melalui beberapa penampilan cameo tersebut, ada satu penampilan cameo yang cukup berbeda dengan penampilan supervillain yang lainnya, karena karakter ini tidak digambarkan sebagai karakter animasi, melainkan orang beneran yang diperankan oleh Donald Glover. Donald Glover sendiri sebelumnya sudah membuat penampilan debutnya di Marvel Cinematic Universe melalui film Spider-Man Homecoming, di mana dia memerankan karakter Aaron Davis, dan terkonfirmasi kalau Aaron Davis ternyata memiliki keponakan di universe MCU meskipun namanya tidak pernah disebutkan, dan kita sudah berasumsi bahwa keponakan dari Aaron Davis tersebut tentu saja tidak lain adalah Miles Morales. Hanya saja ada satu yang berbeda dan terlihat sangat unik, di mana Donald Glover dalam film ini ternyata ditampilkan sudah memiliki kostumnya sebagai Prowler. Seperti yang kita bilang tadi, Donald Glover memerankan karakter Aaron Davis dalam film Spider-Man Homecoming, di mana pada waktu itu dia memiliki sebuah adegan bersama dengan Peter Parker yang diperankan oleh Tom Holland yang menjebak salah satu tangannya lalu kemudian diinterogasi. Dia pun akhirnya terlibat percakapan dengan Peter Parker sambil menyebut bahwa dia memiliki seorang keponakan. Pada saat itu Donald Glover tidak memiliki peran besar dalam Spider-Man Homecoming. Dia hanya memerankan karakter Aaron Davis yang merupakan seorang calon pembeli sebuah teknologi yang diubah menjadi senjata oleh anak buahnya Adrian Toomes alias Vulture. Sutradara dan penulis cerita Homecoming yaitu John Watts memang memaksa agar Donald Glover itu diikutsertakan ke dalam film tersebut sebagai sebuah penghormatan dan referensi terhadap kemungkinan eksistensinya Miles Morales di Marvel Cinematic Universe. Meskipun memang belum pasti, namun karakter yang dia perankan sebagai Aaron Davis tentu saja tidak lain adalah pamannya Miles Morales, yang mengisyaratkan bahwa Miles memang ada di satu tempat di New York City di Marvel Cinematic Universe. Meskipun MCU sejauh ini memang masih belum memperkenalkannya. Spider-Man Across the Spider-Verse akhirnya melangkah lebih jauh nih untuk menunjukkan Aaron Davis yang diperankan oleh Glover dengan mengenakan kostum super yang berwarna ungu dan hitam yang tentu saja sangat melekat dengan ciri khas Prowler, yang menandakan bahwa pamannya Miles Morales yang satu ini juga sudah mengalami peralihan karakterisasi untuk menjadi super villain. Keterkaitan antara Glover dengan Spider-Man ini sebenarnya sudah dimulai sejak lebih dari 1 dekade yang lalu ketika Sony Pictures sedang mencari aktor baru untuk memerankan karakter Peter Parker, dan secara tidak sengaja banyak yang memberikan fancast kepada Sony untuk menunjuk Donald Glover sebagai pemerannya. Namun meskipun dia tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk memerankan karakter Spider-Man, akhirnya Glover ditunjuk untuk mengisi suara Miles Morales dalam 2 episode series kartun Ultimate Spider-Man.
Untuk kalian yang memiliki penglihatan yang sangat detail, kalian tentu bisa melihat salah satu penampilan singkat dari Donald Glover dalam film pertama Spider-Man Into the Spider-Verse melalui televisi. Dan akhirnya, Spider-Man Across the Spider-Verse menampilkannya secara utuh melalui kostum Prowler-nya. Sebelum kita membahas mengenai alasan ditangkapnya Aaron Davis oleh Spider Society ini, kita berkenalan dulu dengan Aaron Davis alias Prowler. Karakter ini pertama kali diperkenalkan dalam komik Ultimate Spider-Man volume 3 isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 2011, yang mana dia sebenarnya merupakan seorang pencuri dan merupakan saudara kandung dari Jefferson Davis yang merupakan ayahnya Miles Morales. Pada saat dia sedang melakukan aksi pencurian teknologi dari Osborn Industries, tanpa sengaja seekor laba-laba radioaktif masuk ke dalam tasnya, dan kemudian setelah itu laba-laba tersebut keluar dan menggigit Miles Morales yang memberikan kekuatan kepada keponakannya tersebut untuk menjadi Spider-Man yang baru. Lalu pada saat Aaron Davis berada di Meksiko untuk menyelesaikan urusannya dengan Scorpion, dia pun akhirnya dipenjara. Kemudian dia kabur dan menuju ke tempat persembunyian Tinkerer. Mereka berdua lalu berdebat sambil mendiskusikan tentang asal-usul Peter Parker sebagai Spider-Man, dan membuat Aaron Davis menyadari bahwa laba-laba yang menggigit Miles Morales di rumahnya ternyata berasal dari Osborn Industries. Dan disinilah dia akhirnya tahu kalau Miles Morales kini sudah menjadi Spider-Man yang baru. Untuk menjaga rahasia ini, Aaron Davis kemudian menembak Tinkerer, kemudian mendatangi Miles Morales untuk memaksanya membantu mengalahkan Scorpion. Scorpion pun berhasil dikalahkan, namun Miles Morales kemudian membuat ultimatum untuk memaksa Aaron Davis meninggalkan New York City. Aaron Davis pun akhirnya memutuskan untuk menggunakan Gauntlet Fibroshock-nya untuk melenyapkan Miles Morales, dan akhirnya mereka pun terlibat pertempuran. Sayangnya perangkatnya tersebut akhirnya rusak dan meledak yang membuat Aaron Davis akhirnya terluka parah. Sebelum kehilangan kesadarannya, Aaron Davis lalu memberitahu Miles Morales bahwa dia sangat mirip dengan dirinya, dan Aaron Davis pun akhirnya dilaporkan meninggal. Cerita dari komik tersebut akhirnya mengalami modifikasi di film Spider-Man Into the Spider-Verse, di mana Miles Morales digigit oleh laba-laba radioaktif pada saat dia bersama dengan Aaron Davis sedang membuat graffiti, dan pada saat itu seekor laba-laba radioaktif datang dan menggigit Miles Morales. Aaron Davis di sini diceritakan merupakan anak buahnya Kingpin, dan sayangnya dia menemui ajalnya setelah ditembak oleh Kingpin pada saat dia menggunakan jubahnya sebagai Prowler. Dari dua kisah origin Aaron Davis tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya perjalanannya Aaron Davis tidak begitu panjang. Namun, dia punya urgensi yang sangat penting untuk membawa Miles Morales diperkenalkan di dunia live action, terutama di MCU. Karena digigitnya Miles Morales oleh laba-laba radioaktif selalu berkaitan dengan dirinya. Film live action Spider-Man Miles Morales sendiri sudah dikonfirmasi sedang dalam tahap pengembangan. Dan disinilah kita bisa mengharapkan cerita tersebut akan kembali disajikan, di mana Aaron Davis lah yang akan membawa Miles Morales menuju ke sebuah kejadian di mana Miles Morales digigit oleh laba-laba radioaktif dan mengubahnya menjadi Spider-Man, dan bahkan kematiannya lah yang akan membawa Miles Morales menuju kepada karakternya sendiri. Miles selalu menjadikan Aaron Davis sebagai salah satu orang yang dia hormati, tentu saja selain ayahnya Jefferson Davis dan juga Peter Parker. Dan sekarang kita kembali lagi ke film Spider-Man Across the Spider-Verse, di mana di sini Aaron Davis ternyata ditangkap oleh Spider Society. Sebenarnya apa yang terjadi kepada Aaron Davis sehingga dia bisa berakhir di markas Spider Society? Across the Spider-Verse tidak pernah memberikan jawaban mengenai hal ini. Namun sebagai fans, kita tentu saja bisa berasumsi dengan bebas berdasarkan apa yang telah kita bahas tadi. Teori pertama, Aaron Davis yang ditangkap oleh Spider Society ini kemungkinan besar bukan Aaron Davis dari Marvel Cinematic Universe, melainkan Aaron Davis dari universe yang lain. Bisa saja merupakan Aaron Davis dari universe-nya Venom, di mana di universe ini Aaron Davis sudah menjadi Prowler. Alasan kemudian kenapa dia bisa ditangkap oleh Spider Society karena Aaron Davis kemungkinan besar telah terdampar di universe lain yang bukan universe asalnya, lalu kemudian membuat kekacauan yang berpotensi untuk mengganggu terjadinya canon event. Terdamparnya Aaron Davis di universe lain bisa saja dikaitkan dengan kejadian yang sama seperti yang menimpa Eddie Brock alias Venom yang diperankan oleh Tom Hardy dalam film Venom Let There Be Carnage, yang akhirnya terdampar di Marvel Cinematic Universe akibat dari rapalan mantra yang rusak dari Doctor Strange dalam film Spider-Man No Way Home. Namun teori ini sedikit melemah kalau kita mempertimbangkan alasan dari terdamparnya Venom di Marvel Cinematic Universe, di mana rapalan mantra dari Doctor Strange sebenarnya ditujukan untuk mereka yang mengetahui identitas Peter Parker sebagai Spider-Man. Tentu saja agak aneh
karena sebenarnya Aaron Davis tidak pernah mengetahui siapa sebenarnya Spider-Man. Sementara Venom, meskipun memang belum pernah bertemu dengan Spider-Man di universe-nya, namun simbiot pada dasarnya memiliki kemampuan hive mind, di mana memori setiap simbiot dari masing-masing universe saling terhubung satu sama lain. Teori yang kedua, Aaron Davis yang kita lihat di Across the Spider-Verse ini sebenarnya adalah Aaron Davis yang berasal dari Marvel Cinematic Universe. Setelah pertemuannya dengan Spider-Man di Spider-Man Homecoming, Aaron Davis bisa saja di satu titik akhirnya berubah menjadi Prowler. Mungkin saja dia diceritakan sebagai anak buahnya Kingpin, yang mana Kingpin sendiri memang sudah diperkenalkan di MCU melalui series Hawkeye dan kemudian mendapatkan fasilitas dan teknologi yang akhirnya merubahnya menjadi Prowler. Masih sama seperti teori sebelumnya, kejadian yang sama juga bisa saja terjadi kepada Aaron Davis versi MCU ini, di mana dia akhirnya terdampar di universe lain, yang mana hal tersebut tidak semestinya terjadi. Terdamparnya Aaron Davis ini mungkin saja masih ada kaitannya dengan rapalan mantra yang rusak oleh Doctor Strange. Masih ingat kejadian Adrian Toomes yang akhirnya terkena efek dari rapalan mantra Doctor Strange tersebut sehingga dia malah terdampar di universe-nya Venom dan bertemu dengan Morbius. Tapi, apakah Aaron Davis di MCU sudah mengetahui identitasnya Peter Parker sebagai Spider-Man? Kalau melihat premis cerita dari Spider-Man No Way Home di mana identitas Peter Parker sebagai Spider-Man akhirnya dibongkar oleh J. Jonah Jameson, maka tentu saja hal ini sangat mungkin terjadi. Dan kemudian inilah yang menjadi alasan kenapa Prowler akhirnya bisa ikut terdampar sama halnya seperti Adrian Toomes alias Vulture yang terdampar di universe-nya Venom dan bertemu dengan Morbius. Tapi tetap saja ada masalah terhadap teori ini. Kalau memang kejadiannya seperti itu, lantas kenapa Adrian Toomes tidak ditangkap oleh Spider Society? Atau justru jangan-jangan dalam film Across the Spider-Verse ini, Adrian Toomes juga menjadi salah satu tahanannya Spider Society, namun tidak mendapatkan kesempatan untuk diperlihatkan. Yang jelas ini hanya sekedar teori saja, sambil kita menunggu apakah film Spider-Man Beyond the Spider-Verse akan menjawab alasan kenapa Aaron Davis akhirnya ditangkap oleh Spider Society dan bagaimana caranya dia bisa mendapatkan identitasnya sebagai Prowler. Tentu saja tujuan Miguel O'Hara atau Spider-Man 2099 untuk mengembalikan semua karakter yang terdampar di universe yang salah tersebut kembali ke universe asalnya akan menjadi petunjuk yang penting untuk eksistensi Miles Morales di MCU, atau mungkin saja akan menjadi petunjuk untuk penggarapan film Spider-Man Miles Morales kalau memang benar ditetapkan akan berada di universe-nya Venom. Kita tunggu saja. Atau kalian mungkin punya teori yang lainnya? Jangan sungkan untuk kalian tuliskan di kolom komentar di bawah ya Varian. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah ikutan bergabung di membership untuk channel ini. Juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah memberikan support thanks-nya. It's Sampai di sana, my name is Eka. Stay safe and until next time.